Apa tuh? Tips menuju juara ala aku. Yang penting kita itu tahu, aku di sini tujuan aku begini. Jadi kita setiap istilahnya bosen, setiap istilahnya jenuh atau lagi terpuruk atau lagi sakit atau lagi apapun kondisi kondisi kita gitu, kita tahu kembali lagi ke tujuan awal kita itu, kita di sini tuh untuk apa. Sebenarnya sih kalau dibilang sengaja enggak gitu ya. Karena aku dulunya kan di indoor, main di voli indoor. Dari sekolah aku mainnya di voli indoor. Terus kebetulan waktu aku masih sekolah itu aku ketemu sama pelatih aku sekarang yang di Platnas, Om Agus Salim. Aku ketemu di Pantai Senggigi waktu itu. Terus ya udah aku kayak ikutan karena diajakin sama senior-senior aku kan, ikutan latihan di sana. Tapi tetap masih istilahnya main indoor gitu kan. Habis itu aku di PPLP dulu itu ikut kejurnas usia 17 tahun, voli pantai pertama kali. Itu aku juara di sana. Akhirnya ikut banyak kejuaraan, juara di kejuaraan-kejuaraan. Akhirnya di 2011 aku dipanggil buat ikutan seleksi untuk tim SEA Games Indonesia di 2011 waktu itu. Ketika seleksi awal aku nggak lolos karena masih banyak seniornya kan yang main di sana. Cuma ikut seleksi doang di 2011 itu. Di 2012 dipanggil, aku juara PON waktu itu, akhirnya sampai di tahun ini masih di Platnas Voli Pantai. Oke, kan ini kan kelahiran Bali tapi mewakili NTB ya? Iya, aku orang tuanya asli Bali, terus aku lahir di Bali, tapi papaku kan kerja di NTB, jadi aku tinggal di NTB dari kecil, dari SD itu udah di NTB gitu. Untuk pertama kali dipanggil Platnas kan kayak kalau senang pasti senang ya, kita istilahnya udah ikut kejuaraan-kejuaraan banyak, terus pastilah ada rasa kayak pengen dong kayak atlet lain, senior-senior lain gitu yang udah di Platnas, terus mewakili Indonesia untuk main di ajang yang lebih besar kayak gitu kan. Senengnya ada, takutnya itu kayak ngecewain orang-orang gitu loh, kan aku masih biasa aja gitu mainnya, lihat senior-senior lain udah bagus-bagus kayak gitu kan. Jadi kayak takut takut tapi happy kayak gitu. Terus itu dari awal emang dipasangkan dengan Dita atau waktu Enggak. dipanggil? Pertama kali aku Platnas itu aku nggak pasangan sama Kak Dita, aku pasangan sama senior yang udah berapa tahun ya dia waktu itu di Platnas, 4 tahun apa 3 tahun gitu. Dia di Platnas waktu itu sekitar 3 tahunan, aku dipasangan sama itu, sama Kak Dita nggak dari 2011 itu, Kak Dita pasangan sama senior yang lain waktu itu. Berarti kalau dipasangkan dengan Dita dari kapan? Ingat nggak? Aku kebetulan sama Kak Dita kan satu daerah, sama-sama dari NTB. Jadi waktu TC PON 2012 itu aku pasangan sama dia untuk NTB. Balik ke Platnas itu pisah lagi. Karena kita waktu itu ikut kejuaraan Asian Beach Game waktu itu. Jadi masih ada seniornya juga waktu 2012, pisah pasangan, seniornya udah nggak lagi di Platnas di 2013, jadi dari 2013 sampai di tahun ini masih sama Kak Dita terus, akhirnya pasangan sama Kak Dita.
dia itu orangnya yang ketika punya tujuan, aku harus dapat ini. Aku pengen sesuatu, misalnya aku sekarang misalnya kita sekarang mau TC buat Asian Games misalkan. Aku di Asian Games pengen dapat medali, aku harus gitu. Tapi nggak yang cuma ngomong doang, harus semua dikerjain, kayak latihan harus begini, di kejuaraan harus begini, disiplin sih orangnya sebenarnya, keras dan disiplin orangnya. Dan itu ngasih efek positif juga buat ini ya. Iya, jadi kayak Kak Dita aja kuat gitu, masa aku enggak, kayak gitu kan. Karena dia yang keras gitu. Asian Games kemarin 2018 Indonesia, karena menurut aku kita bertanding di negara sendiri itu kayak bebannya berat pasti. Tapi euforianya memang lebih semangat aja gitu, karena orang-orang kan kita tahu bahasanya terus pada dukung kita semua gitu kan di situ. Jadi kayak wah, bener-bener kayak aku harus bisa nih, aku harus juara nih di sini, karena istilahnya satu Indonesia itu dukung kita gitu kan, dan secara langsung gitu loh dukungnya datang ke venue. Terus istilahnya mereka walaupun hujan, kalau voli pantai kan nggak di gedung kan, orang-orang pada nontonnya kan nggak di dalam gedung gitu. Hujan, panas, kan voli pantai mainnya dari jam pagi sampai sore gitu kan. Siang-siang pun nggak ada istirahatnya gitu, jam 2, jam 3 tetap istirahat. Dan mereka itu istilahnya penonton, pendukung masyarakat Indonesia itu yang nggak nggak pergi dari tempat duduknya walaupun siang, walaupun hujan. Bener-bener keren banget. Perjuangan, latihan, dan proses kita selama menuju Asian Games itu kan nggak sebentar ya, lama, udah TC panjang gitu. Karena aku sama Kak Dita juga udah dari 2013 kan, bareng-bareng, pasangan sama-sama, kejuaraan sama-sama, itu pasti banyak prosesnya, dari yang istilahnya nggak satu pemikiran, istilahnya yang mood-nya lagi nggak baik, kayak gitu kan. Banyak lah pasti, dari yang ada yang sakit, ada yang cedera, ada yang istilahnya nggak cocok waktu ngobrol sama pelatihnya, misalkan menurut aku begini, menurut Kak Dita begini, menurut pelatihnya kalian harus begini, misalkan. Menurut kita nggak kayak gitu, misalnya beda pendapat, kayak gitu. Pasti banyak banget istilahnya proses panjangnya itu. Cuma ya itu, kita kita dapat hasil yang baik dari proses yang kita lalui itu, dari jatuh bangun, di kejuaraan kalah, ada kejuaraan menang, kalah lagi, menang lagi, kayak gitu. Panjang banget memang prosesnya, dari yang selama hampir 8 tahunan, 7 tahunan itu bareng sama Kak Dita. Apa Tips menuju juara ala aku. Yang penting kita itu tahu, aku di sini tujuan aku begini. Jadi kita setiap istilahnya bosen, setiap istilahnya jenuh, atau lagi terpuruk, atau lagi sakit, atau lagi apapun kondisi kita gitu, kita tahu kembali lagi ke tujuan awal kita itu, kita di sini tuh untuk apa. Kalau istilahnya aku di sini bicara, kamu harus latihan rajin, kamu harus begini rajin, kan udah yang semua atlet pasti melakukan hal itu gitu kan. Cuma kita di sini kembali lagi, oh aku tujuanku ada di sini, aku mau juara Asian Games. Aku harus begini, seperti itu kan. Ketika kita lagi jatuh, atau lagi sakit, atau lagi terpuruk, lagi mood-nya nggak baik, ingat lagi tujuan kita ada di sini itu apa. Jadi kita akan kembali lagi ke situ. Kalau dulu nih kan, voli pantai di Indonesia agak kurang kurang gimana gitu, karena kita berpakaian yang terlalu minim gitu. Jadi banyak tuh yang di Instagram, di media sosial tuh pada kayak gini, percuma nih timnas Indonesia voli putri gitu kan. Emang sih juara,
Tapi emang nggak takut di akhirat nanti pakaiannya kayak gitu kayak gitu banyak tuh di Instagram kayak gitu. Jadi kayak, gimana ya nanggepinnya gimana, jadi diam aja. Mau mau istilahnya kayak marah karena ngomongin di akhirat nanti seperti apa gitu kan. Tapi untuk orang yang nggak tahu emang ya jadi kayak memang kayak gitu bahasanya jadi lucu gitu kan, lama-lama jadi kayak lucu gitu. Awal-awal memang kayak, "Apaan sih ini kok kayak gitu, kita kan berjuang buat Indonesia tapi kok bahasanya kayak gitu," gitu kan. Tapi ke sini kayak, ah, mungkin nggak paham gitu kan, jadi kayak jadi lucu-lucu gitu loh komennya karena kayak gitu. Semoga pastinya semoga semakin banyak bibit-bibit baru yang muncul, atlet-atlet bagus yang baru yang muncul untuk timnas, voli pantai Indonesia. Kan kita tahu sendirilah ya gimana, eee, banyak yang kayak, "Aduh nggak ah main voli pantai nanti hitam kulitnya soalnya berjemur terus," kayak gitu-gitu kan kebanyakan kayak gitu. Tapi aku berharap semoga atlet-atlet voli ini banyak yang mau turun ke voli pantai karena mungkin change untuk di nasional bahkan internasional tuh lebih besar gitu kalau menurut aku. Kalau selama Proliga itu kayak suasana baru gitu kan dari aku yang atlet voli pantai terus kembali lagi terjun ke voli indoor yang istilahnya udah profesional atlet gitu. Itu seru sih di sana, seru sama teman-teman baru, ketemu orang-orang baru yang istilahnya kita harus kenal karakter mereka banyak gitu kan. Kalau voli pantai kan nggak banyak gitu orangnya, kita istilahnya kenal personal orang-orangnya itu lebih enak gitu karena orangnya sedikit. Kalau di indoor orang-orangnya kan banyak gitu, kita harus paham sama ini, oh ini si ini begini, si ini begini, si ini begini gitu. Tapi seru sih pengalaman apa ikut Proliga itu emang keren banget karena ya siapa sih yang nggak mau gitu, seorang atlet voli gitu yang nggak mau ikut sekelas Proliga gitu kan, udah yang paling bergengsi lah di Indonesia gitu kan. Kalau adaptasinya yang paling sulit sebenarnya di pasir itu, karena kan dari indoor kan ringan gitu, kalau lari jalan gitu kan ringan ya, kalau di voli pasir kan agak berat gitu. Kita istilahnya melangkah jalan aja di pasir itu kan lebih berat. Adaptasinya sih lebih ke situ kalau dari sentuhan bola, passing, spike gitu kan sama aja, nggak yang banyak perbedaan. Sama ini sih sebenarnya kalau di indoor kan kita berenam gitu kan. Lebih banyak gitulah temennya yang buat bantuin istilahnya menyelamatkan bola itu. Kalau di voli pantai kan kita cuma berdua. Jadi itu sih beratnya sih di situ. Aku sekarang sibuknya nggak ada sih, aku latihan aja karena kan aku, di 2019 kemarin kan lulus, PNS di Kemenpora. Jadi karena masih atlet, sekarang juga aku masih di timnas, jadi dari kantor itu ada dispensasi untuk atlet dan pelatih itu yang masih aktif untuk tidak ke kantor gitu kan. Jadi aku selama ini di rumah aja latihan mandiri karena kemarin kan belum TC nih, SEA Games kan belum dipanggil TC. Cuma besok kita tanggal 6 udah balik lagi ke Sentul buat TC lagi. Kalau Asian Beach Games ada perkembangan nggak kabarnya? Asian Beach Games kita belum tahu sih, belum ada kabarnya lagi. Kemarin sih dengar-dengar rencananya di tahun ini, di bulan apa ya, September kalau nggak salah. Tapi kan mungkin mepet banget sama Asian Games, jadi belum tahu deh keputusan dari FIPB seperti apa. Untuk sebagai atlet, aku pengennya bisa bawa Indonesia emas di SEA Games tahun ini sih, target yang terdekat gitu kan. Kalau untuk pribadi aku ya pengen nikah, pengen punya keluarga baru karena kan udah usia juga kan, aku udah 28 tahun sekarang gitu kan. Istilahnya dari dulu sih aku mimpinya ke Olimpik ya, cuma kan kita agak
Kalau sekarang tuh agak berat karena harus lewat zona-zona gitu kan ininya kejuaraannya. Jadi harus ngitung poin, poinnya harus banyak. Sedangkan Indonesia untuk istilahnya kita kejuaraan-kejuaraan mengikuti kejuaraan itu kan cuma terbatas gitu loh untuk berangkatnya itu untuk ikut kejuaraannya. Jadi kalau untuk ngikut ke ngejar poin gitu kan agak berat tuh lolos olimpiadenya. Terus kalau istilahnya ngikut zona, di zona ada Cina yang istilahnya udah memang kejuaraan dunianya banyak gitu. Kalau istilahnya Indonesia ngasih kita kesempatan buat ikut banyak kejuaraan dunia, pasti menurut aku Indonesia pasti bisa juga istilahnya ikut serta di Olimpiade. Kalau untuk tantangannya mungkin banyak ya, karena istilahnya kita wanita gitu. Pasti kebanyakan orang menilai wanita itu lemah gitu kan. Tapi kan nyatanya enggak, wanita bisa juga berprestasi, bisa juga apa ya, kayak menunjukkan bahwa dirinya itu ada di dunia ini gitu. Kalau aku sendiri sih, aku bangga sih jadi seorang wanita gitu. Dulu pas awal itu aku sempat di media sosial tuh menjelaskan bahwa memang dari peraturan pertandingan voli pantai memang sudah seperti itu. Terus emang tapi kan kayak gitu-gitulah banyak yang kayak gitu kan. Iya, karena memang sebelum-sebelumnya itu kan belum ada negara muslim yang terlihat gitu kan, terlihat di kejuaraan besar seperti olimpiade gitu kan. Jadi mungkin orang di FIVB belum tahu kalau muslim itu harus tertutup seperti itu kan. Dan di negara kita juga mungkin belum paham gitu kan, masyarakat belum paham untuk memang kostum yang harus digunakan ya harus seperti itu gitu. Jadi aku ngomongnya memang harus kayak gitu, memang kostumnya kayak gitu karena kalau tidak memang ada denda tersendiri dulu sebelumnya, ada denda untuk misalnya kita menggunakan kostum yang menurut kita nyaman di kita gitu kan. Kalau kayak gitu memang kan sebelum-sebelumnya kan nggak nyaman gitu kan, ngerasa risih pasti kayak diliatin orang, apalagi kayak di Indonesia gitu kan. Awal-awal sih aku pertama kali juga aku pelatnas itu kan aku nggak tahu. Aku sama sekali nggak tahu kalau voli pantai di luar itu pakaiannya seperti itu. Aku sama sekali nggak tahu karena di Indonesia kan kita pakai kayak apa? Kayak yang ketekan gitu kan, sama kayak celana biasa segi 4 gitu, celana pendek. Aku tuh sama sekali nggak pernah yang kalau dulu kan kita nggak tahu ya YouTube itu kan belum ada waktu 2000 sekian itu kan belum, media sosial juga belum besar gitu kan. Jadi aku nggak tahu kalau voli pantai di internasional itu kostumnya itu seperti itu, aku awalnya nggak tahu. Terus aku 2011 itu masuk pelatnas, aku pertama kali ikut kejuaraan itu di Korea. Dari Korea itu kan kejuaraan itu dikasih kostumnya dari panitia gitu kan. Terus aku bilang, karena Kak Dita kan, aku pernah pasangan sama Kak Dita pas awal-awal karena senior-senior aku tuh pada ikut Proliga semua. Terus aku bilang sama Kak Dita, "Kak, kita pakai kayak gini ya?" Aku kayak gitu. "Iya, emang kostumnya kayak gitu, kamu nggak tahu?" katanya. Kan Kak Dita 1 tahun lebih awal kan di pelatnas daripada aku. Astaga, aku gitu kan. Itu gimana? Masa mainnya pakai kayak gini? Aku kayak gitu kan sama Kak Dita. Iya, main aja gitu. Oh, pertama kali tuh kayak
diliatin orang nggak ya, kayak gini nggak ya, kayak gitu nggak ya, kayak pemikiran kita sendiri gitu. Tapi lama-lama kayak terbiasa karena memang sudah peraturannya kayak gitu, emang kostumnya yang ditetapkan memang seperti itu, jadi mau nggak mau ya harus pakai kayak gitu kan, pakai kostum itu gitu. Aku juga menjelaskan ke orang-orang di Instagram ya kayak gitu, memang peraturannya seperti itu. Kami juga awal-awal memang nggak nyaman dengan kostum ini gitu. Waktu di 2016 ya, Olimpiade 2016 ya. Nah, itu kan ada negara muslim tuh Egypt kalau nggak salah, itu dia di Olimpiade berpakaian menggunakan penutup kepala dan badan gitu, panjang, manset gitu kan, panjang-panjang, pakai legging panjang. Nah, terus aku ngomong sama Kak Dita, "Itu boleh, Kak?" Aku bilang kayak gitu kan. "Boleh tuh, Kak, kalau pakai tertutup kayak gitu." Gitu. Tapi kan sekarang Indonesia dari sebelum-sebelumnya sudah berpakaian seperti itu, ikut di kejuaraan internasional pakaiannya sudah seperti itu. Mungkin kalau dari awal Indonesia itu memperlihatkan bahwa dia itu menggunakan kostum tertutup, mungkin kita ke generasi di bawahnya pasti akan menggunakan kostum yang sama kan, seperti itu. Karena yang sebelum-sebelumnya itu menggunakan kostum yang memang da ketetapan dari FIPB, jadi kita ya ikut aja pakai kayak gitu kan. Nah, terus di 2019 SEA Games kemarin itu, Kak Dita kan udah kayak mantep berhijab di situ. Jadi ya pas habis 2018 Asian Games itu kan Kak Dita udah hijab, udah pakai tertutup semua kayak gitu. Terus dia bilang, "Dek, aku gimana ya?" gitu. "Gimana, Kak? Kan istilahnya Indonesia voli pantai pakaiannya harus kayak gitu, tapi aku udah mantap buat berhijab," gitu kan. Terus aku ngomong, "Kan itu Kak yang waktu Olimpiade boleh kayak gitu pakai tertutup," gitu kan aku bilang. "Tapi kan nanti begini-begini, Indonesia udah begini-begini," gitu kan dia ngomong ke aku. Terus kita coba aja, Kak. Nah, pertama kali kita ikut kejuaraan itu di 2019 bulan Juni atau Juli gitu di Korea pertama kali. Terus ya udah kita datang ke sana, kalau misalkan emang nggak boleh, ya udah Kak Dita nggak main lagi katanya gitu kan. Aku nggak main lagi Dede kalau memang di sini kita nggak boleh pakai kostum seperti ini gitu kan. Ya nggak apa-apa Kak, kita coba dulu aja gitu kan. Kita ngomong sama panitianya di situ boleh apa enggak kita pakai kostum seperti ini gitu kan. Terus kita menjelaskan kan ini boleh karena istilahnya Muslim harus tertutup kayak gitu-gitu kan, karena dia karena agama gitu-gitulah lain-lain hal. Kita menjelaskan seperti itu di panitia. Akhirnya diperbolehkan. Nah, akhirnya sekarang boleh deh pakai tertutup Indonesia gitu. Tapi harus misalkan karena aku kan non Muslim nih, terus misalkan nih sekarang aku punya partner juga non Muslim yang tidak berhijab, jadi aku harus buka lagi. Nggak tertutup lagi. Jadi partnernya memang harus yang berhijab, tertutup, jadi partnernya lagi menyesuaikan jika tidak berhijab. Karena memang kan ya namanya di pantai gitu kan, orang-orang kebanyakan kalau di pantai kan memang berpakaian yang mini-mini gitu kan, kita nggak mungkin pakai jaket dan lain-lainnya kan kalau di pantai gitu, karena panas juga gitu kan, gerah juga. Kalau istilahnya pakaian yang ketutup banyak kayak gitu kan pasti sesak napas kan kalau di pantai kayak gitu. Tapi ya ada yang istilahnya kayak udah dijelasin panjang lebar tuh, ada yang ngerti, ada yang enggak kayak gitu.